Oke teman-teman, aku akan lanjutin presentasinya Tira tadi. Kebetulan juga aku minta maaf untuk ketidaknyamanannya, aku nggak bisa ada di kelas. Dan on cam juga kayaknya akan gak nyaman, because I look very sick for now. Oke, jadi yang pertama itu untuk bridgingnya, bahan bacaan yang kedua ini lebih kepada suatu kasus di mana bahan bacaan yang diusul oleh Blackwell ini menceritakan tekanan Amerika Serikat kepada NATO di saat kepemimpinan Trump tahun 2017, 18, 19. Pokoknya tahun-tahun sebelum, bukan yang sekarang, bukan kepemimpinan Trump yang sekarang. Eh, jadi untuk NATO dan Amerika Serikat sendiri pada saat itu, Trump menyebutkan bahwa NATO itu udah usang atau obsolete. Bahkan eh, Blackwell secara general mempertanyakan kembali komitmen Amerika Serikat kepada NATO. Padahal NATO ini disebutkan adalah aliansi paling sukses dalam sejarah manusia untuk Amerika Serikat. NATO membantu banyak sekali untuk Amerika, mulai dari mempermudah transisi Soviet ke Rusia, usaha perang di Afghanistan, hingga mendukung praktik demokrasi dari anggota timur di NATO. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, Amerika Serikat itu mulai hilang nih komitmennya untuk NATO. Kenapa bisa dikatakan begitu? Trump itu tampaknya menghardik banyak sekali negara-negara Eropa, terutama Jerman. Jerman itu dikatakan memiliki ketergantungan terhadap energi dari Rusia. Dan juga Jerman memiliki kontribusi militer yang sangat minim di NATO. Trump itu menyebutkan bahwa Jerman berhutang uang ke NATO dan Amerika atas bantuan-bantuan yang telah diberikan, tapi hal itu dibantah oleh anggota NATO yang lain karena bantuan terhadap anggota NATO itu tidak pernah dijadikan hutang. Nah, ia mengancam, Amerika Serikat itu mengancam untuk meninggalkan komitmennya terhadap perjanjian Amerika dan membuat Eropa ragu Amerika akan membela mereka. Dan komentar-komentar pedas tadi membuat NATO itu mulai mereformasi beberapa hal. Walaupun komitmennya Amerika Serikat tampak berkurang, namun NATO ini menjadi lebih kuat. Negara NATO itu mulai memperbanyak dan memperkuat pertahanan mereka yang sebenarnya dilakukan mulai 2014, yaitu setelah Rusia secara ilegal menganeksasi Crimea dan memunculkan konflik di Ukraina. Namun, perkuatan pertahanan ini lebih dibicarakan lagi, lebih disounding lagi, itu semenjak Trump menjabat. Mungkin secara mudah kita dapat melihat dari anggaran biaya yang meningkat di tahun 2017 dan 2018, yaitu sejumlah 275 miliar US dollar dan 288 miliar US dollar di 2018. Nah, angka ini tuh lumayan besar dibandingkan angka 264 miliar US dollar di tahun 2016. Sekretaris Jenderal NATO yaitu Jens Stoltenberg mengatakan bahwa Eropa itu setuju untuk step up sesuai dengan permintaan Presiden Trump. Dan sekarang sudah terlihat hasilnya. Aliansi meluncurkan program 430 yang mana berarti 30 batalion, 30 skuadron udara, 30 kapal yang siap dalam 30 hari setelah insiden terjadi di negara anggota NATO. Trump itu tidak meninggalkan apa yang telah diberikan atau apa yang telah diupayakan oleh presiden-presiden sebelumnya, yaitu yang pertama the European Defense Initiative yang dibuat di zaman Obama dan itu juga dilanjutkan oleh Trump, serta Trump mengadakan latihan militer bersama dengan anggota NATO lainnya secara besar-besaran di Eropa Timur. Mungkin analisis dari kritik akan dijelaskan lagi nanti oleh Tiara, namun kritik terhadap bahan bacaan kedua ini adalah uh, NATO itu memperkuat diri dengan alat-alat perang konvensional yang tidak seperti apa yang dikritik Cole. Meski demikian, kebutuhan NATO akan memperkuat dirinya dengan persenjataan itu dapat dijustifikasi dengan dinamika kawasan yang terjadi. Namun, penulis tetap menyetujui bahwa perlu ada pembaruan dan ekspansi dalam keterampilan NATO memperkuat diri dengan mengikuti bentuk serangan baru di dunia internasional. Nah, kesimpulannya yaitu adalah NATO sebagai institusi keamanan itu menghadapi ancaman non-tradisional. Pendekatan tradisional seperti deterrence tampak tidak applicable untuk masalah terbaru. Solusi yang ditawarkan oleh Roe menjadi alternatif pertahanan di era yang baru ini. Tekanan dari Amerika Serikat itu membuat NATO lebih kuat dan mungkin akan terulang kembali sejak Trump kembali menjabat di Amerika Serikat. NATO masih relevan dengan segala kekuatan dan juga pertahanannya, namun
tetap diperlukan adanya adaptasi agar tetap efektif di era teknologi dan globalisasi ini. Segitu saja dari saya, mungkin akan lanjut ke Kak Terima kasih.